Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami AA Group. Jadi kali ini kami akan mereview jurnal lagi, yaitu satu jurnal bahasa Indonesia dan satu jurnal internasional. Nah, kali ini jurnal bahasa Indonesia yang kita akan review adalah dengan judul Pengaruh Investment Opportunity Set, Total Asset Turnover, dan Sales Growth terhadap kebijakan dividen. Nah, tahun publikasinya ialah pada tahun 2016 dengan volume 5 nomor 2 halaman 1309 sampai 1337. Nah, nama jurnalnya ialah e-Journal Manajemen Unut. Dan nama penulisnya yaitu Kadek Diah Ari Purnami dan Luh Gede Sri Artini, Universitas Udayana. Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investment opportunity set, total asset turnover, dan sales growth terhadap kebijakan dividen pada sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 37 perusahaan periode 2010 sampai 2014. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga sampel akhir yang didapatkan adalah 10 perusahaan yang tergabung dalam sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Nah, data sekunder sendiri itu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan dan dalam bentuk sudah jadi serta sudah dipublikasikan. Lalu, teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 17 for Windows. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berbentuk asosiatif. Nah, penelitian asosiatif sendiri itu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan kemudian metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi non-partisipan. Kemudian terdapat hipotesis yang bisa dirangkum untuk penelitian ini, yaitu yang pertama H1, investment opportunity set berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada sektor industri barang konsumsi di BEI. Kemudian H2, yaitu total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada sektor industri barang konsumsi di BEI. Yang ketiga, sales growth berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada industri barang konsumsi di BEI. Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai uji T sebesar 4,775 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Itu pengaruh investment opportunity set terhadap kebijakan dividen. Nah, berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai uji T sebesar 0,444 dengan tingkat signifikan sebesar 0,659, yaitu lebih besar dari 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa investment opportunity set berpengaruh negatif
namun tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. Kemudian yang terakhir yaitu hipotesis ketiga, pengaruh sales growth terhadap kebijakan dividen. Nah, berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai uji T sebesar 1,422 dengan tingkat signifikan sebesar 0,162 yaitu lebih besar dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa sales growth berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. Untuk selanjutnya yaitu jurnal internasional. Review satu jurnal dengan judul Analisis Pengaruh Arus Kas Beroperasi, Beban Pajak Hutang, serta Tingkat yang Terdaftar terhadap Ketentuan Laba dengan Volatilitas Penjualan sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Penjualan Indonesia dengan tahun periode 2015 sampai dengan tahun 2016. Tahun publikasi yaitu pada tahun 2020. Nama jurnal International Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial. Nama penulis Desi Taringan, Universitas Sumatera Utara. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arus kas operasi, beban pajak tangguhan, dan tingkat hutang yang mempengaruhi presentasi laba dengan volatilitas penjualan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 132 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Diperoleh sampel sebanyak 34 data. Metode pengujian data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel, arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap presentasi laba. Variabel beban pajak tangguhan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap presentasi laba, dan variabel tingkat hutang juga berpengaruh signifikan terhadap laba. Volatilitas penjualan mampu memoderasi pengaruh arus kas operasi, beban pajak tangguhan, dan tingkat hutang terhadap presentasi laba. Hipotesis. Yang pertama, arus kas operasi berpengaruh terhadap presentasi laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap presentasi laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, tingkat hutang mempengaruhi presentasi laba pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang keempat, volatilitas penjualan merupakan variabel moderasi dalam pengaruh arus kas, beban pajak tangguhan, tingkat hutang terhadap presentasi laba di Bursa Efek Indonesia. Hasil dan kesimpulan penelitian. Hasil uji T menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dan tingkat hutang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap presentasi laba, sedangkan variabel arus kas beroperasi tidak berpengaruh signifikan terhadap presentasi laba. Arus kas operasi memiliki nilai signifikasi T sebesar 0,067 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, arus kas operasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap presentasi laba. Beban pajak tangguhan memiliki nilai signifikasi T sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, yang berarti beban pajak tangguhan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap presentasi laba. Tingkat hutang mempunyai nilai signifikasi T sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,005. Artinya, tingkat hutang secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap presentasi laba.